Shalom. Jemaat Tuhan, kita boleh bersuka cita dan bersyukur karena kita telah diantarkan Tuhan masuk pada bulan baru, tahun baru dan bulan baru, dan kita sudah berada pada anak tangga ke-14 hari ini. Tentu kita bangga dan bersuka cita oleh karena kasih sayang Tuhan yang telah memelihara hidup kita. Puji Tuhan, kita hari ini boleh merenungkan bagian firman Tuhan yang ditentukan oleh Sinode GKI di Tanah Papua dari Kitab Kejadian pasal 6 ayat 9 sampai 22. Tema yang diberikan adalah Allah yang memberdayakan ialah pemelihara hidup. Allah yang memberdayakan ialah pemelihara hidup. Kita tahu bersama bahwa Kitab Kejadian adalah satu dari kelima kitab Musa atau Pentateuk yang kita kenal, yang menurut berbagai ahli dan juga pakar-pakar teolog dunia banyak menyorotinya dan juga banyak yang tidak menyetujui tentang penulis 5 kitab ini. Tetapi kalau kita melihat perbandingan dengan beberapa ayat di Perjanjian Baru, maka kitab Kejadian dan Pentateuk merupakan sebuah kitab yang diprakarsai dan ditulis serta dikumpulkan oleh Musa sendiri. Yesus menyetujuinya, juga beberapa rasul juga menyetujui bahwa penulis kitab Pentateuk adalah Musa. Tema pemberdayaan ini kita bisa lihat pengertiannya di dalam kamus ataupun di Google, kita bisa tahu apa arti pemberdayaan. Tapi sederhananya adalah peningkatan sesuatu taraf yang rendah kepada yang lebih tinggi. Contohnya kalau kita mempunyai HP itu kalau lowbat pasti akan dicas. Ini HP diberdayakan supaya dia berdaya guna. Jika HP tidak dicas, maka HP kita tidak akan berguna. Contoh sederhananya, manusia dalam berbagai disiplin ilmu, dalam berbagai situasi kondisi, dalam berbagai aspek kehidupan sudah bagus, perlu ditingkatkan. Nah, ini maksud daripada pemberdayaan. Yang ada harus lebih dimantapkan, yang ada harus lebih ditingkatkan, diberdayakan. Sudah ada, sudah bagus, ditingkatkan. Jadi inilah maksud daripada gereja. Bagaimana umat GKI di tahun pemberdayaan ini dapat diberdayakan dalam semua aspek kehidupan. Kalau dari sisi kekristenan atau nilai-nilai eklesiologis atau gereja Tuhan, maka gereja harus diberdayakan dalam 3 aspek penting, yaitu marturia, koinonia, marturia, dan diakonia. 3 aspek ini merupakan tripanggilan gereja yang perlu mendapat nilai plus diberdayakan di tahun ini. Persekutuan diberdayakan, aspek apa saja yang harus dikemas? Aspek apa saja yang perlu ditingkatkan di dalam sisi persekutuan dalam jemaat? Unsur-unsur naik terus kepada
rayon, juga KSP-KSP. Diberdayakan. Sisi apa saja, aspek apa saja yang perlu diberdayakan. Dari satu sisi, dari tripanggilan gereja. Setelah itu apa lagi? Kesaksian, apa saja hal apa yang perlu diberdayakan. Lalu yang ketiga apa? Pelayanannya secara diakonia. Diakoneo, pelayanan sosial perlu diberdayakan. Hal-hal yang sudah dilakukan selama ini yang masih kurang dalam pelayanan sosial, apa saja sisi ini perlu diisi. Majelis jemaat sudah ada. Nah, yang diberdayakan apanya sekarang? Pelayanan sudah berjalan, berarti perlu sisi apa? Supaya majelis menjadi gembala-gembala terhadap domba. Jemaat lain, klasis lain sudah melaksanakan sekolah Alkitab malam GKI. Sion Padang Bulan adalah cikal bakal sejarah berdirinya SAM GKI di tanah Papua. Majelis-majelis diberdayakan supaya mempunyai kualitas untuk bagaimana pelayanan secara maksimal terhadap warga jemaat. Khotbahnya menggali isi Alkitab, aspek-aspek yang lain dari hermeneutis, pastoralnya, okultismenya, semua harus dipelajari, diberdayakan supaya majelis jemaat juga memainkan peran-peran yang benar-benar dapat menjawab tantangan. Ini beberapa contoh dari sisi pemberdayaan. Nah, kita akan melihat dulu beberapa hal penting setelah saya menjelaskan sedikit tentang konsep dasar secara sederhana dari apa itu pemberdayaan. Nah, setelah kita memahami arti pemberdayaan, baru kita bisa melanjutkan dari konteks ini, kenapa teks Kejadian 6 dijadikan tema untuk kita. Allah yang memberdayakan ialah pemelihara hidup. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang akan kita lihat dari tema ini. Kurang lebih ada 5 hal penting yang saya bawa kita untuk melihat. Pertama adalah apa dasar pemberdayaan manusia atau khususnya dalam konteks Kejadian 6. Dasar pemberdayaan itu apa? Saya memperhatikan dalam ayat 8 dan 9 dari Kejadian 6. Itu adalah pilihan Allah merupakan dasar dari proses pemberdayaan yang Allah lakukan terhadap Nuh. Setelah dihubungi dan coba membaca dan memahami konteks ini, saya melihat ada beberapa rahasia bahwa dasar pemberdayaan Nuh dalam konteks ini adalah pilihan Allah kepada Nuh. Orang yang mendapat kasih karunia, orang yang mendapat anugerah, orang yang dipilih Allah, yang wajib diberdayakan Allah. Nah, kita umat Allah disebut orang-orang pilihan Allah. Umat pilihan Allah adalah umat Israel di Perjanjian Baru. Berarti dipilih Allah untuk menjadi berkat. Maka kita juga semua punya hak untuk mendapat sebuah proses pemberdayaan Allah dalam diri kita. Nah, ayat 8 dan ayat 9 itu merupakan dasar ya daripada pilihan Allah bagi Nuh. Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal 6 ayat 8 berbunyi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan yang kedua, Nuh adalah seorang yang benar, tidak bercelah di antara
orang sesamanya mau hidup bergaul karib. Jadi orang yang mendapat anugerah itu oleh Tuhan atau pemberian Allah kasih karunia, itu ada 3 hal yang dimunculkan di sini. Bahwa yang pertama dia adalah orang yang benar. Dalam pandangan mata Tuhan, dia ini layak diberdayakan. Maka Tuhan memilih dia untuk diberdayakan. Dia bisa berguna, dia bisa menjadi berkat bagi dunia, bagi orang banyak. Lalu yang kedua, dia hidup tidak bercelah dan dia bergaul dengan Allah. Nah, Bapak Ibu, dalam konteks Nuh ini, kita perhatikan di ayat 1 sampai dengan ayat 7, itu benar-benar dunia berada dalam situasi yang amat sangat rusak di mata Tuhan. Kita bisa baca dalam Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 7 itu berbicara tentang kehidupan manusia yang sudah rusak di mata Tuhan. Nah, ini yang menyebabkan Allah memberikan pernyataan kepada Nuh setelah Allah memilih Nuh bahwa dunia dan segala isinya pada masa itu pasti akan dihukum, akan dimusnahkan. Artinya makhluk-makhluk yang tidak berdaya, yang tidak mau diberdayakan, yang hidup percuma saja bikin rusak di sana sini, akan dimusnahkan Tuhan. Dan orang yang Tuhan lihat bisa diberdayakan, inilah dipilih Tuhan, supaya dunia itu bisa berkembang dan menjadi berkat. Dan inilah yang terjadi dalam konsep Allah tentang pemberdayaan. Allah memilih dengan 3 kriteria yang amat sangat luar biasa pada ayat 9. Itu kriteria yang memang tidak semudah kita membalik telapak tangan, tidak segampang yang kita katakan. Kriteria Tuhan benar-benar luar biasa. Nah, kalau hari ini mungkin bisa dikatakan orang-orang Kristen yang hidupnya taat kepada Tuhan, mungkin itu sudah cukuplah. Kalau kita menjadi seperti Nuh, itu benar-benar merupakan sebuah proses yang amat sangat panjang dan tidak gampang. Apa yang diungkapkan di situ dalam ayat 8 dan ayat 9 secara khusus, dia mendapat prioritas kasih karunia. Karena 3 hal penting yang dinilai Tuhan bahwa dia bisa dipakai Tuhan, diberdayakan untuk kepentingan dunia dan untuk kelangsungan hidup dan makhluk hidup ke masa depan. Tuhan memilih. Dan oleh karena Tuhan memilih, maka Tuhan berdayakan Nuh dan Tuhan juga memelihara Nuh. Dan inilah konteks yang kita lihat dalam tema yang diberikan oleh Sinode. Nah, kita semua orang-orang yang dipilih Tuhan tentunya sebagai orang Kristen, majelis jemaat, dan seterusnya. Mari kita semua lihat bagaimana kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita dan memberi waktu dan hidup yang berharga, talenta-talenta, kelebihan-kelebihan yang ada pada kita, itu pasti Tuhan mau memberdayakannya supaya menjadi berkat bagi dunia. Itu poin yang pertama. Yang kedua, seperti apa bentuk pemberdayaan keluarga? Kita perhatikan setelah ayat 8 dan 9, ayat yang 10, ini pemberdayaan keluarga. Dari 2 orang, suami istri menjadi 5. Berarti keluarga produktif, keluarga yang sudah diberdayakan Allah. Nuh dan istrinya berkembang menjadi keluarga dengan 5 orang anak. Nah, ini konsep pemberdayaan ini bisa tabrak konsep keluarga berencana.
Allah mau supaya manusia berkembang, tetapi keluarga berencana bilang cukup 2. Itu yang saya maksudkan. Manusia dan keluarga diberdayakan, tidak tinggal bapak dan mama saja, tapi ada anak-anak. Itu berarti keluarga yang diberdayakan oleh Allah, menjadi berkat, berkembang. Jadi ada peningkatan jumlah dalam keluarga. Ini pemberdayaan dalam konteks keluarga. Ini semua karya Allah ini. Allah yang memilih, Allah mulai dengan proses pemberdayaan yang diawali dari keluarga. Setelah itu baru kita lihat memang Alkitab menyusunnya betapa luar biasa. Poin ketiga, mengapa Allah pilih Nuh untuk rencana pemberdayaan? Itu pada ayat 11 sampai dengan 12 kita bisa perhatikan di situ. Karena memang tidak ada orang yang layak diberdayakan waktu itu. Tidak ada orang yang dipandang benar oleh Tuhan, yang bergaul karib dengan Tuhan, yang hidupnya tidak bercelah. Selain Nuh lah yang layak dipilih Tuhan. Ayat 11 sampai 12 berbicara tentang bagaimana situasi kondisi buruk, rusak total. Kita baca baik-baik dalam ayat 10 sampai dengan 12. Benar-benar kondisi itu diungkapkan secara jelas di dalam bagian ini. Allah menilik bumi, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Relasi sosial rusak, keluarga rusak, horizontal rusak, hidup kawin-mawin dan segala macam hal terjadi. Mungkin hampir sama dengan hari ini. Yang kita waspadai, Tuhan memutuskan untuk memusnahkan bumi hari ini. Karena hidup orang-orangnya sudah benar-benar menyesalkan hati Tuhan. Tuhan menilik bumi. Jadi ini bukan laporan sapa-sapa. Ini bukan sebuah informasi dari orang lain atau nabi. Tuhan sendiri melihat bumi. Bagaimana keadaan bumi. Ini Tuhan menilik. Luar biasa. Dan Alkitab bilang, sungguh rusak benar. Manusia menjalani hidup yang rusak di bumi. Tuhan lihat satu orang, Nuh, layak diberdayakan. Maka Tuhan memilih dia. Tuhan kasih kekuatan kepada dia, kasih semangat kepada dia di tengah-tengah angkatan bangsa yang sudah rusak saat itu. Dan Tuhan memberikan sebuah kepercayaan. Itulah yang kita akan lihat pada ayat 13 sampai dengan 17. Poin keempat, bagaimana tindakan pemberdayaan Allah terhadap Nuh dalam misi Allah untuk pemberdayaan dunia. 13 sampai 17 itu mengungkapkan, kita lihat ayat demi ayat secara sistematis luar biasa. Alkitab melaporkan bagi kita tindakan pemberdayaan Allah terhadap Nuh dalam misi Allah di tengah-tengah situasi sulit saat itu. Nah, itu yang ayat 13 sampai dengan 17 itu berbicara tentang apa saja yang Tuhan
katakan kepada Nuh untuk bisa diberdayakan. Mulai pertama membangun bahtera. Mengapa membangun bahtera? Karena akan ada musibah air bah. Itulah hukuman Allah bagi bumi, semua manusia di dalamnya. Saat itu orang juga heran, kenapa Nuh bisa membangun bahtera tidak di pinggir pantai, tapi jauh dari pantai. Orang-orang sudah berpikir bahwa Nuh mungkin sudah stres, tidak sehat. Tapi Nuh tetap berpegang pada apa perintah Tuhan. Sekalipun irasional, sekalipun tidak masuk akal. Tapi karena Tuhan bilang, saya bangun. Kamu bilang apa, terserah, saya bangun. Dan itulah orang-orang yang diberdayakan Allah. Berperan amat sangat luar biasa. Di tengah situasi yang sulit pun dia tetap bekerja. Berapa panjang, berapa lebar Tuhan kasih tahu langsung. Dan ini hebatnya. Dia berhadapan dengan situasi dunia waktu itu. Boleh dikatakan dia menabrak arus yang amat sangat deras. Nah, ini bagus ini untuk para caleg besok ini. Khotbah ini bagus untuk para caleg. Kalau sudah dipilih Tuhan, itu ada maksud pemberdayaan di dalamnya. Jangan ingat diri. Jangan berpikir untuk pribadi dan keluarganya. Berpikir untuk orang banyak, bagaimana kita menjadi berkat setelah kita dipilih. Di tengah situasi sulit, kita bisa memegang teguh apa kata Tuhan dan menjadi berkat dalam proses pemberdayaan. Supaya apa? Semua makhluk terpelihara hidupnya. Ada regenerasi makhluk hidup. Coba kita bayangkan, dari gajah, ular piton, sampai dengan semut, satu-satu pasang masuk ke dalam bahtera. Yang tidak mungkin dalam pikiran manusia. Kalau Allah berkarya dalam proses pemberdayaan untuk misi penyelamatannya, ingat, dia adalah sang pemelihara. Dia sang sutradara, dia juga bertanggung jawab, dia berkuasa untuk melakukan yang tidak mungkin bagi manusia. Ini besok ini kita sudah masuk tahun pembunuhan massal. Bagi siapa? Bagi semua yang akan maju dalam berlomba-lomba untuk mendapatkan kursi kedudukan. Saudara bisa bunuh saudara. Sesama orang Jawa bisa baku bunuh karena 3 pasangan calon. Hari ini sudah baku perang. Kalau mau baca semua di media sosial, semua mencari di mana celah untuk menjatuhkan dia, mengangkat kita punya. Ini yang terjadi, perang urat saraf. Sudah terjadi baku bunuh sekarang dari sisi digitalisasi. Luar biasa. Ini sudah disebut kehidupan yang hampir sama di Kejadian pasal 6 ayat 1 dan seterusnya. Hidup yang rusak di bumi. Saya baca-baca, saya lihat video-video tahun yang dulu diangkat, dikritik, dibesar-besarkan, dihebat-hebatkan bagi yang pro, yang tidak pro dia diinjak-injak, dipersalahkan, video suara kosong, gambar orangnya, luar biasa hari ini.
semua dipakai untuk saling menjatuhkan satu dan yang lain. Kehidupan sangat hebat sekali, sangat luar biasa. Seorang calon presiden hari ini ketika bertemu datang ke Papua, sempat foto dengan saya katakan, jika Tuhan berkenan Bapak jadi presiden, Bapak pasti akan jadi presiden. Tapi jika tidak, Bapak berjuang dengan cara apapun, miliaran sampai triliun pun Bapak tidak akan jadi presiden. Dia pegang bahu saya. Terima kasih pendeta muda. Nasihatnya. Hari ini masuk dalam 3 kontestan bakal calon presiden. Yang penting saya sampaikan, jika Tuhan memilihmu untuk menjadi presiden, pasti saudara akan jadi presiden. Tapi kalau tidak, kita berjuang pun kita tidak akan dapat. Begitu pula dengan para caleg, sama. Calon gubernur, calon wali kota, calon bupati, sama. Berjuang, tapi Tuhan lihat. Ingat, Tuhan menilik siapa yang layak untuk dipilihnya dan menjadi orang-orang yang akan memberdayakan dalam proses Allah, dalam situasinya dan kondisinya. Ingat, Allah ada dan Dia masih melihat bumi ini dan Dia berkuasa. Siapa yang dekat dengan Tuhan, siapa yang setia pada Tuhan, tidak ada yang mustahil. Yang dianggap tidak, bisa dia yang dipilih. Karena Tuhan berkuasa. Bapak Ibu sekalian, saya kaitkan situasi ini dengan situasi global Indonesia secara khusus dan dunia, tentang bagaimana keadaan ini. Dan ayat 13-17 menggambarkan, nanti kita baca di rumah, saya tidak baca di sini, nanti kita baca. Lihat apa yang terjadi. Di tengah-tengah Nuh diperintahkan untuk diberdayakan, memaksimalkan talentanya, kemampuannya untuk mempersiapkan sesuatu bagi misi pemberdayaan Allah. Segala makhluk hidup diberdayakan oleh Tuhan. Kalau tidak mungkin ada hari ini. Karena Tuhan masuk dalam proses pemberdayaan itu dan memilih orang untuk dapat melakukannya. Terakhir, untuk apa pemberdayaan Allah kepada Nuh? Itu pada ayat 18 sampai dengan 22. Terakhir, bagian terakhir, kita bisa lihat di situ. Itu goalnya, tujuan Allah memberdayakan Nuh itu jelas. Apa dikatakan di situ? Ada masa depan yang baik, ada keselamatan, dan ada pelestarian hidup segala makhluk. Ayat 18-20. Nanti kita baca di rumah. Singkatnya bahwa itulah masa depan dari proses sebuah pemberdayaan yang dilakukan Allah. Karena ingat tema kita, apa yang dikatakan di sini? Allah yang memberdayakan ialah pemelihara hidup. Allah memberdayakan Nuh. Nuh juga memberdayakan segala makhluk dengan kemampuan talentanya, istrinya, anak-anaknya semua, menantunya semua, luar biasa Tuhan selamatkan. Karena Tuhan sang pemelihara kehidupan. Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Beberapa kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari khotbah hari ini. Pertama, Allah adalah satu-satunya
pribadi yang memilih orang untuk masuk dalam misi pemberdayaan dan keselamatan umat manusia. Yang kedua, semua kita orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus adalah orang-orang pilihan Allah yang Tuhan berikan talenta, karunia yang sudah ada pada diri kita, yang wajib ditolong Tuhan untuk diberdayakan. Yang ketiga, tujuan Tuhan memilih kita untuk diberdayakan adalah agar segala makhluk bisa mendapatkan keselamatan, segala makhluk bisa juga mencapai tujuan Allah, dan segala makhluk mendapatkan masa depan. Hal itu dimulai dari pemberdayaan keluarga Kristen atau keluarga Allah. Marilah kita mengikuti proses Tuhan dalam pemberdayaannya di tahun pemberdayaan GKI di Tanah Papua, untuk terus kita kembangkan hal-hal yang positif sesuai dengan rencana Allah bagi pribadi kita, keluarga kita, bagi kemuliaannya. Terakhir, jika Tuhan akan menghukum bumi dan segala isinya yang dinilai hidupnya rusak di mata Tuhan, maka semua orang yang dipilih Allah dalam proses pemberdayaan pasti Tuhan pelihara, pasti Tuhan selamatkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.